Lingkaran merah besar memang dasar Megawati. Dua tanda seru. Dua kebiasaan ritualnya di Korea masih dipakai di Turki oleh Megawati Manisa versus. Di tanah asing, berjauhan ribuan kilometer dari Indonesia, seorang putri bangsa berdiri teguh di sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial di kawasan Eurasia. Wilayahnya membentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga ke daerah Balkan di Eropa Tenggara. Di sanalah debut perdana Megawati Hangestri bersama klub Manisa BBSK berlangsung. Bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi sebuah momentum untuk membuktikan potensi diri dan menjadi panggung kebanggaan bangsa. Sebuah babak baru dalam sejarah olahraga Indonesia dimulai saat servis kerasnya seperti peluru menembus udara, dan spike tajamnya membakar semangat penonton yang menyaksikan. Malam itu menjadi saksi bahwa dunia mulai memandang ke arah seorang gadis Indonesia yang bertekad menaklukkan panggung internasional. Inilah kisah debut dramatis Megawati Hangestri di tanah Turki yang penuh semangat. Jumat, 29 Agustus 2025, menjadi catatan penting dalam perjalanan karir seorang putri bangsa. Pada sore hari menjelang petang, tepat pukul 18 waktu setempat, Megawati Hangestri Pertiwi memulai debutnya bersama klub barunya, Manisa BBSK. Seperti yang kami janjikan di channel kebanggaan Anda, PropSpot, sebelumnya kami pernah mengungkap alasan di balik keputusan cadangnya Megawati di pertandingan tersebut. Kenapa dirinya tidak terlihat duduk di bangku cadangan atau berkumpul bersama pemain lain? Dalam video sebelumnya, kami bocorkan bahwa Mega sempat pergi ke ruang ganti dan menghubungi Yaum Hae-seon, melakukan ritual seperti saat di Korea. Bagaimana perbincangan mereka dan ritual apa yang dilakukan Mega? Mari kita simak bocoran dari Yaum Hae-seon. Menurut Yaum, Mega adalah sosok adik yang sangat istimewa. Tidak hanya hebat di lapangan, tetapi juga memiliki hati yang baik dan dihormati oleh para penggemar. Bagaimana tidak? Kalian harus tahu, kata Yeom kepada kami. Saat itu, Mega bertanya kepada Eoni, apakah kamu menyaksikan pertandingan saya saat ini? Jika ya, saran apa yang bisa Eoni berikan untuk set ketiga nanti? Cerita Yeom menirukan ucapan Mega. Ia menambahkan, seharusnya, kamu menghubungi pelatih, tapi kalau tidak memungkinkan, saran saya ikuti saja arahan pelatih dan bermainlah sebaik mungkin seperti biasanya. Saya tahu, di set pertama, bola jarang diarahkan padamu. Baru setelah 2 spike, serangan ketiga biasanya diberikan. Anggap saja pelatih sedang melatih serangan dan bola yang diberikan padamu dianggap terlalu mudah untuk diselesaikan. Yo menegaskan, kuncinya ada di dirimu sendiri. Tetap tenang, tersenyum, dan semangat. Saya yakin, para penggemarmu di Korea tetap menyaksikan dan mendukung dari jauh. Nasihat yang bijak, layaknya seorang kapten di lapangan. Tidak berhenti di situ, Yeom juga menambahkan bahwa Mega tetap memegang teguh prinsip religiusnya. Di akhir percakapan, Mega buru-buru meminta izin untuk mengakhiri obrolan, mengucapkan terima kasih, dan menyatakan akan melaksanakan ibadah salat maghrib sebelum petang. Memang, selain sebagai pemain yang membanggakan, Mega juga tetap menjaga kewajibannya kepada Tuhan. Hal ini yang membuatnya terus bersinar dan berkembang. Ia selalu melibatkan Tuhan sebagai bagian penting dalam setiap langkah hidupnya, dari meniti karir, mengasah kemampuan, mengharumkan nama bangsa, hingga menghibur para penggemar lewat aksi-aksi memukau. Kembali ke debutnya melawan tim yang pernah merasakan posisi ketiga, bagi Mega, ini lebih dari sekadar pertandingan pramusim. Ini adalah awal dari perjalanan panjang. Lawan yang dihadapi adalah Altinordu, klub yang sedang naik daun dan dikenal memiliki pertahanan yang kokoh. Atmosfer di dalam arena begitu padat dan penuh semangat, dikelilingi oleh sorak-sorai supporter Manisa yang menantikan aksi Megawati. Suara mereka bergema, mengiringi nama Mega yang terdengar dari kejauhan, dari Asia Tenggara. Di set kedua, nama Mega tidak muncul dalam lini utama. Pelatih memberi dia jeda, mungkin untuk menyesuaikan strategi atau memberi waktu adaptasi. Penonton sempat kecewa, tetapi justru inilah yang membuat ketegangan pertandingan semakin memanas. Apakah debut Mega akan berlangsung sebentar saja? Tanpa kehadirannya, Manisa tetap tampil perkasa. Dennis M. Relly tampil sebagai motor utama tim. Spike-spike kerasnya menembus blok lawan berkali-kali, sementara pertahanan Manisa bekerja rapat menghalau setiap serangan. Altinordu berusaha bangkit, tetapi mentalitas dan ketahanan tim Manisa sudah terbentuk kokoh. Akhirnya, mereka menutup set kedua dengan kemenangan. Tiba saat yang dinanti, peluit tanda dimulainya set ketiga berbunyi, dan Megawati kembali masuk ke lapangan. Penonton berdiri dan bersorak, seolah tahu bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang istimewa. Pertandingan makin ketat, dan Altinordu berjuang keras mempertahankan harga diri mereka.
Kehadiran Mega menambah variasi serangan Manisa yang semakin variatif. Spike kerasnya kembali membobol pertahanan lawan, bahkan saat blok mereka rapat. Dengan kecerdasan dan ketenangannya, Mega menunjukkan soft touch yang mengecoh dan membuat bola jatuh di depan libero lawan. Sorak-sorai pun menggema di seluruh arena. Di momen-momen krusial, Mega tidak ragu merayakan setiap poin bersama rekan setimnya. Ekspresinya penuh semangat, tangannya mengepal dan teriakan penuh energi menyebar ke seluruh tim. Manisa semakin menggila dan menutup set ketiga dengan skor 25-19, sementara secara keseluruhan mereka unggul 3-0 dan meraih kemenangan mutlak. Tepuk tangan yang panjang dan meriah pun mengiringi usai pertandingan. Mega menundukkan badan, memberi hormat kepada penonton dengan sedikit air mata di matanya, entah peluh, haru, atau bahagia. Pelatih dan rekan-rekannya mendekat, memeluk dan memberi semangat, menunjukkan bahwa Mega sudah menjadi bagian penting dari keluarga besar Manisa BBSK. Debut ini bukan hanya kemenangan di atas lapangan. Bagi Mega, ini adalah sebuah pernyataan ke dunia bahwa darah Indonesia mampu berkibar di panggung internasional. Bahwa Garuda mampu mengepakkan sayapnya jauh di tanah orang. Kemenangan 3-0 mungkin hanyalah awal, tetapi malam itu meninggalkan kesan yang jauh lebih besar dari sekadar skor. Kisah debut Mega penuh dengan emosi, drama, dan harapan. Dua servis AC dan spike-spike keras yang menggelegar, serta semangat juang yang tidak pernah pudar, menjadikannya pusat perhatian. Ribuan pasang mata yang menyaksikan malam itu pasti tidak akan melupakan momen spesial saat seorang putri Indonesia mulai menorehkan babak baru dalam sejarah voli dunia. Pertanyaan besar pun muncul, jika debut saja sudah sekuat ini, bayangkan apa yang akan terjadi jika Mega menemukan ritme dan puncak performanya bersama Manisa? Satu hal yang pasti, perjalanan baru telah dimulai dan dunia mulai mengalihkan pandangannya ke nama Megawati Hangestri Pertiwi. Jangan lupa berlangganan channel kami, Rob Sport, secara gratis dengan cara subscribe. Nantikan terus berita terbaru dari kami tentang sosok pahlawan Indonesia yang kita cintai, Megawati Hangestri. Kerinduan mendalam sang kapten. Young Hye-seon akan pensiun dini setelah Mega takkan kembali selamanya ke Red Sparks. Hari ini, kita akan membahas kabar terbaru dari tim voli Red Sparks yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan pecinta olahraga. Young Hye-seon, yang merupakan kapten tim Red Sparks sekaligus sahabat dekat Megawati Hangestri, telah memberikan sinyal kuat bahwa ia berencana untuk pensiun dari dunia voli profesional. Pernyataan ini disampaikan oleh Young Hye-seon, seorang veteran dalam tim Red Sparks, tepat sebelum Megawati mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia. Dalam video ini, kami akan memberikan ringkasan menarik mengenai Megawati, yang hingga kini masih dirindukan oleh Kapten Yomese. Pastikan untuk terus menyaksikan video ini hingga akhir. Megawati Hangestri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Young Hye-seon. Megawati, yang akrab dipanggil dengan sebutan Eoni, oleh sahabatnya tersebut, menjalin kedekatan yang kuat selama 2 musim bersama di Red Sparks. Keduanya sering terlihat bersama selama pertandingan, menghabiskan waktu di dalam dan luar lapangan. Bahkan, pelatih Red Sparks baru-baru ini mengakui ikatan kedekatan yang terjalin antara Megawati dan kapten mereka. Banyak yang berpendapat bahwa performa luar biasa Megawati tak lepas dari dukungan dan pengaruh positif Young Hye-seon. Namun, ketika Megawati mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya di Red Sparks, Young Hye-seon menjadi sangat emosional dan mengisyaratkan bahwa ia juga akan mempertimbangkan untuk pensiun. Dalam situasi ini, saya memberitahu rekan-rekan saya bahwa jika kami kalah di pertandingan ini, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk bermain bersama mereka lagi. Bukan hanya di musim ini, tetapi mungkin seumur hidup saya, ungkap Young Hye-seon dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh Sports News. Young Hye-seon adalah pemain senior yang telah banyak berkontribusi dalam dunia voli Korea, bahkan menjadi bagian dari tim nasional voli putri Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Menghadapi kepergian Megawati, Yomese merenungkan masa depannya. Ia menyadari bahwa beberapa rekannya yang lain, termasuk Kim Yeon-kong, juga sudah mengakhiri karir mereka. Melihat Kim Yeon-kong pensiun membuat saya merasakan hal yang serupa. Saya merasa masa pensiun saya semakin dekat, dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bermain. Setiap musim saya anggap sebagai musim terakhir, jadi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tambah Young Hye-seon dengan penuh semangat.
Sebuah momen emosional yang sangat menyentuh hati terjadi dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan oleh Exports News ketika kapten dan setter andalan Red Sparks, Yim Hae-seon, dengan mengharukan berbicara tentang perasaannya menghadapi kepergian sahabat sekaligus rekan satu timnya, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam wawancara tersebut, yang tayang pada Senin malam waktu setempat, Hae-seon terlihat menahan air mata saat membicarakan Megawati yang berasal dari Indonesia, dan tidak memperpanjang kontraknya untuk musim mendatang. Sampai hari ini, saya masih merasa seperti Megawati akan muncul di game kapan saja dengan senyumnya yang khas, ujar Hae-seon, sambil tersenyum getir. Ia menegaskan bahwa Megawati bukan hanya sekadar rekan satu tim, tetapi juga sahabat sejati. Kami telah berbagi begitu banyak momen, baik tawa maupun air mata, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengakui bahwa adaptasi tanpa kehadiran Megawati merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya dan seluruh anggota tim Red Sparks. Meski ia memahami bahwa keputusan Megawati diambil demi perkembangan karir dan alasan pribadi, ia mengaku masih sulit untuk sepenuhnya menerima kenyataan tersebut. Ini memang sulit untuk move on. Mungkin terdengar klise, tetapi kekosongan yang dia tinggalkan tidak bisa dengan mudah diisi. Dia memberikan warna yang berbeda pada tim ini. Setiap kali saya mengumpan bola ke posisi kanan, saya masih berharap dia ada di sana, ungkap Hewan dengan penuh harapan meski dilingkupi rasa kehilangan. Meskipun merasakan kesedihan mendalam, sang kapten tetap menunjukkan semangat profesionalisme. Ia berharap yang terbaik untuk karir Megawati di masa depan. Saya tahu dia akan bersinar dimanapun dia berada, dan saya akan selalu mendukungnya, baik sebagai sahabat maupun penggemar, tutup Hae-seon dengan senyum menyedihkan, tersirat harapan di balik kesedihannya. Kepergian Megawati tentu menjadi pukulan berat bagi para penggemar Red Sparks, yang menjuluki dua Tiem dan Megawati sebagai kombinasi maut di Asia. Kini, semua orang menantikan siapa yang akan mengisi kekosongan besar tersebut dan bagaimana kapten akan memimpin tim dalam masa transisi ini. Namun, di sisi lain, KOFO, yang adalah Federasi Liga Sepak Bola Korea Selatan, saat ini tengah menjadi sorotan setelah beberapa isu muncul terkait perlakuan mereka terhadap Megawati Hangestri. Terdapat dugaan bahwa pihak KOFO tidak memperlakukan Megawati dengan baik. Ini terlihat jelas ketika Megawati tidak mendapatkan satu penghargaan pun dari KOFO meskipun ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam membawa perubahan bagi Red Sparks di musim ini. Padahal, Megawati sudah diprediksi menjadi pemain oposisi terbaik dan yang layak menerima penghargaan Best Seven dalam Liga Voli Korea. Namun, penghargaan tersebut justru diberikan kepada Giselle Silva, pemain andalan dari GS Chalters. Hal ini mengundang protes dan kritik pedas dari para penggemar, terutama penggemar setia dari Indonesia, dengan menganggap bahwa KOFO telah meremehkan dan tidak menghargai jerih payah Megawati. Sebuah situasi penuh kekecewaan terjadi ketika KOFO tidak menyertakan wajah pemain dalam poster untuk laga eksibisi antara Korea All-Star dan Tim Nasional Voli Putri Thailand. Hal ini membuat para volley-mania bereaksi, mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Sangat aneh, ada 7 tim putri, tetapi saya hanya melihat 6. Sepertinya GS Chalters dihilangkan. Kenapa KOFO memperlakukannya seolah-olah mereka tidak ada? Ini sangat membuat saya kesal, tulis seorang netizen Korea sebagai salah satu bentuk protes. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KOFO terkait polemik ini, dan banyak penggemar berharap agar federasi tersebut bisa menghargai perjuangan atlet-atlet voli nasional, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah memberi begitu banyak bagi tim voli Korea Selatan. Keberanian dan dedikasi Megawati tentunya membuatnya dicintai oleh banyak penggemar, dan pengharapan mereka adalah agar suara dan kontribusi para atlet seperti Megawati terus diakui dan dihargai. Meskipun Megawati telah mengambil langkah besar untuk kembali ke tanah air, kepergian dirinya dari Red Sparks tetap menyisakan banyak kenangan bagi tim dan penggemar. Dengan semangat yang diusung oleh Yim Hae-seon dan harapan yang tinggi untuk Megawati, perjalanan mereka dalam dunia voli akan terus dikenang dan diharapkan sifat kejujuran, kerja keras, serta dedikasi mereka akan membawa dampak positif di masa depan olahraga voli Indonesia dan Korea Selatan. Mari kita saksikan perkembangan selanjutnya dari tim Red Sparks dan perjalanan baru Megawati. Gemparkan fans voli. Tan Cha Sok-so tiba-tiba bicara gini soal atmosfer di laga Korea All-Star hadapi klub Thailand. Dalam sebuah momen yang tidak terduga,
nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan publik saat mention dalam pembicaraan tentang pertandingan eksibisi antara Korea All Stars dan tim nasional Thailand. Meskipun Megawati tidak hadir di lapangan pada laga yang berlangsung di Hosong Indoor Gymnasium, Sabtu, 19 April 2025, namanya tetap bergema di kalangan penonton dan pemain. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh sosok bintang voli asal Indonesia tersebut, bahkan dalam ketidakhadirannya. Pertandingan persahabatan ini merupakan hasil kolaborasi antara KOVO, Federasi Bola Voli Korea, dan Federasi Bola Voli Thailand. Seharusnya, laga ini menjadi kesempatan bagi para bintang voli, termasuk Megawati, untuk berkumpul dan merayakan kedamaian olahraga. Namun, perhatian publik beralih kepada absennya Megawati, yang menjadi sorotan utama di setiap postingan media sosial. Salah satu pemain yang tampil dalam pertandingan tersebut, Tanacha Suksot, merasa sangat mengagumi Megawati. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan, ia mengekspresikan keyakinannya bahwa jika Megawati hadir, suasana di dalam arena pasti akan jauh lebih hidup. Kalau Mega ada di sini, saya yakin atmosfernya bakal 2 kali lebih seru, ujarnya pula. Walaupun Megawati tidak dapat tampil di pertandingan tersebut, namanya beberapa kali disebut oleh para penonton, menciptakan momen emosional yang meresap di hati semua yang hadir. Pihak penyelenggara juga memutar lagu World Loverable yang dipopulerkan oleh Kim Jong-kook saat momen-momen penting dalam pertandingan berlangsung. Lagu ini, yang sebelumnya selalu diputar setiap kali Megawati mencetak poin untuk tim Red Sparks selama musim kompetisi lalu, menambah nuansa nostalgia di lapangan. Para pemain dari tim Red Sparks yang berada di bangku cadangan pun tak bisa menahan diri untuk meneriakkan nama Megawati, menunjukkan betapa besar rasa cinta dan kerinduan mereka terhadap sosok idolanya. Megawati sendiri baru saja menyelesaikan musim yang gemilang bersama The Jeonjungjang Red Sparks, membawa timnya hingga ke babak final Liga Voli Korea 2024. Ia juga tercatat sebagai salah satu pemain paling produktif di musim tersebut. Namun, beberapa minggu sebelum laga eksibisi ini digelar, Megawati membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dan memilih kembali ke tanah air. Keputusan ini diambil sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya untuk merawat sang ibu yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Mega sangat ingin bertahan di Korea, tetapi dalam situasi ini, ia memutuskan untuk pulang dan lebih dekat dengan ibunya, kata salah satu rekan timnya. Ketidakhadiran Megawati di laga eksibisi ini jelas mengundang berbagai tanggapan. Meskipun ia tidak secara fisik berada di lapangan, pengaruh emosionalnya tetap terasa di benak para rekan-rekan setimnya, para penggemar, dan bahkan lawan-lawan yang menyadari betapa berharganya sosok Mega bagi dunia voli. Tanacha Suksot juga mencurahkan pujian untuk Megawati. Ia menyatakan bahwa sosoknya bukan hanya sekadar atlet yang handal, tetapi juga merupakan ikon yang mendapat tempat spesial di hati banyak orang, tidak hanya di tim Red Sparks, tetapi juga di seluruh komunitas voli di Asia. Dia bukan hanya pemain, tapi merupakan inspirasi bagi banyak orang, ungkapnya. Dalam pertandingan tersebut, timnas Thailand berhasil mengalahkan Korea All Stars dengan skor 3-1, menciptakan euforia di kalangan para pemain mereka. Meski kemenangan ini selayaknya dirayakan, bayang-bayang absennya Megawati tetap menjadi topik utama yang dibahas oleh fans di tribun dan media sosial. Kembali, meskipun Megawati tidak berada di arena, semangat dan energinya seolah tetap menghiasi setiap sudut Hosong Indoor Gymnasium. Di sisi lain, laga lain yang berlangsung pada hari yang sama adalah pertandingan final putaran pertama Proliga 2025, di mana tim voli putra Jakarta Lavani Livin Transmedia berhasil mengalahkan Surabaya Sator dengan skor 3-0. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Lavani, setelah sebelumnya mereka menaklukkan Palembang Bang Sumsel Babel. Dalam pertandingan tersebut, tim Lavani terlihat sangat dominan dengan variasi serangan dari para pemain mereka seperti Renan Buyati, Taylor Sander, Hendra Kurniawan, Bay Arnes, dan Malizi. Tim Lavani, yang dimiliki oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, membuka peluang besar untuk lolos ke Grand Final, mengingat mereka kini berada di posisi teratas klasemen sementara dengan 6 poin. Di set pertama, Lavani telah unggul jauh dengan skor 25-14 dan melanjutkan dominasinya di set kedua dengan hasil yang sama. Set ketiga menjadi sedikit lebih menantang ketika Lavani menurunkan tempo permainan dengan memasukkan beberapa pemain pelapis seperti Jason Nathanael dan Dava Naufal,
namun mereka tetap berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 25-22. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi tim Samator, yang sebelumnya juga harus mengakui keunggulan juara bertahan Jakarta Bayangkara Presisi. Dalam klasemen sementara final 4 Proliga 2025 setelah seri Kediri selesai pada 20 April 2025, tim Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Lavani Living Transmedia menempati posisi teratas di sektor putri dan putra. Popsivo Poluan, yang diperkuat oleh Madison Kingdom, Richel, dan Jessica Mruzik, berhasil meraih 2 kemenangan dalam seri Kediri, mengantarkan mereka ke pucuk klasemen final 4, unggul dari Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, tim yang juga bersaing untuk tiket ke Grand Final. Sementara itu, tim Lavani di sektor putra terus menunjukkan performa impresif, mampu meraih 2 kemenangan sekaligus dengan skor identik 3-0, mengungguli Jakarta Bayangkara Presisi dan Palembang Bang Sumsel Bubble. Laga Lavani versus Samator menjadi penutup yang dramatis untuk final 4 seri Kediri, dan laga berikutnya dijadwalkan akan dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah, pada 24 hingga 27 April 2025. Asisten pelatih Lavani, Erwin Rusni, mengungkapkan bahwa pertandingan ini menjadi bekal penting untuk melangkah ke final. Jujur, pertandingan melawan Samator merupakan kesempatan untuk mengamati performa tim sebelum pertandingan-pertandingan yang akan datang, katanya. Di sisi lain, manajer Samator, Hadi Samator, menyebutkan bahwa penampilan timnya dalam laga tersebut memiliki banyak kekurangan dan menilai faktor mental anak-anaknya menjadi salah satu penyebab kekalahan dalam 2 laga terakhir. Kompetisi ini memang memperlihatkan dinamika yang menarik, dengan setiap tim berusaha memberikan yang terbaik demi meraih tiket menuju Grand Final Proliga 2025.